Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selamat datang di channel Kanvas Islami, tempat di mana kita akan menggali ilmu dan inspirasi dari ajaran Islam yang mulia. Hari ini, kita akan membahas tentang pentingnya bersyukur. Banyak manfaat yang akan diperoleh bila seseorang pintar dalam bersyukur. Semoga konten yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk menambah wawasan serta meningkatkan keimanan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari Kanvas Islami. Baiklah, mari kita mulai. Pertama, pengertian dan manfaat bersyukur. Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas semua hal baik dalam hidup kita. Manfaat bersyukur antara lain meningkatkan kebahagiaan, mengurangi stres, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat hubungan dengan orang lain. Dengan bersyukur, kita dapat melihat sisi positif dalam setiap situasi dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dampak pada kesehatan mental. Pertama, meningkatkan kebahagiaan. Bersyukur dapat meningkatkan perasaan bahagia. Ketika kita menghargai hal-hal baik dalam hidup, otak kita menghasilkan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan perasaan bahagia dan kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara teratur bersyukur memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan lebih jarang mengalami depresi. Kedua, mengurangi stres. Bersyukur membantu mengurangi tingkat stres dengan mengalihkan fokus dari masalah dan kekhawatiran ke hal-hal positif dalam hidup. Ini dapat menenangkan pikiran dan membantu kita merasa lebih rileks. Ketika kita merasa lebih santai, tubuh kita juga akan lebih tenang dan mampu mengatasi stres dengan lebih baik. Ketiga, meningkatkan ketahanan emosional. Orang yang bersyukur cenderung lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Mereka dapat melihat sisi positif dalam situasi yang sulit dan menemukan kekuatan untuk terus maju. Hal ini membantu kita dalam mengatasi tantangan hidup dengan lebih baik dan meningkatkan ketahanan emosional kita. Keempat, memperbaiki hubungan sosial. Mengungkapkan rasa syukur kepada orang-orang di sekitar kita dapat memperkuat hubungan sosial. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, ini menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan meningkatkan rasa saling percaya. Hubungan yang baik dengan orang lain merupakan salah satu faktor penting dalam kesehatan mental. Dampak pada kesehatan fisik. 1. Mengurangi peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara teratur berlatih bersyukur memiliki tingkat peradangan yang lebih rendah dalam tubuh mereka. Peradangan kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan diabetes. Dengan mengurangi peradangan, bersyukur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bersyukur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Orang yang bersyukur cenderung memiliki sikap positif yang dapat meningkatkan respons imun terhadap penyakit. Hal ini membantu tubuh melawan infeksi dengan lebih efektif dan menjaga kita tetap sehat. Ketiga, menurunkan tekanan darah. Rasa syukur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dengan mengurangi stres dan meningkatkan perasaan positif, sistem kardiovaskular berfungsi lebih baik, yang pada akhirnya menurunkan risiko hipertensi dan penyakit jantung. Ini berarti bahwa bersyukur juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita. Keempat, meningkatkan kualitas tidur. Bersyukur dapat meningkatkan kualitas tidur. Orang yang mengungkapkan rasa syukur cenderung memiliki pikiran yang lebih tenang sebelum tidur, yang membantu mereka tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Tips untuk mengembangkan rasa syukur. 1. Jurnal syukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari dalam jurnal. Ini membantu Anda fokus pada hal-hal positif dan membuat rasa syukur menjadi kebiasaan yang teratur. Kedua, ungkapan terima kasih. Luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Sebuah ucapan terima kasih sederhana dapat membuat perbedaan besar dalam hubungan Anda dan meningkatkan rasa syukur. Ketiga, berzikir dan doa. Zikir atau doa dapat membantu Anda fokus pada berkat-berkat dalam hidup Anda. Ini adalah cara yang baik untuk mengembangkan rasa syukur dan menciptakan kedamaian batin. Keempat, menghargai hal-hal kecil. Cobalah untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti secangkir kopi di pagi hari atau senyuman dari orang yang Anda cintai. Hal-hal kecil ini dapat memiliki dampak besar pada kebahagiaan Anda. Dengan mengembangkan rasa syukur, kita dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita secara keseluruhan. Ketiga, kisah inspiratif tentang bersyukur.
salah satu kisah inspiratif dari Indonesia tentang seseorang yang mampu menjalani kehidupannya dengan rasa syukur meskipun menghadapi berbagai tantangan adalah kisah Pahlavi Rizky. Pahlavi adalah seorang pria asal Yogyakarta yang terlahir tanpa kedua tangan, namun berhasil mengatasi keterbatasannya dan menjalani hidup dengan penuh syukur dan semangat. Kisah Pahlavi Rizky. Masa kecil dan pendidikan, Pahlavi lahir tanpa kedua tangan. Namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menjalani masa kecilnya seperti anak-anak pada umumnya. Meskipun menghadapi banyak tantangan fisik, Pahlavi belajar menulis dengan menggunakan kakinya. Dan ketekunannya membuatnya berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karier dan prestasi. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Pahlavi memutuskan untuk mengejar karier sebagai seorang pelukis. Dengan tekad dan semangat yang kuat, ia belajar melukis menggunakan kakinya. Karyanya yang unik dan penuh makna berhasil menarik perhatian banyak orang. Pahlavi kemudian menjadi seorang pelukis yang diakui dan sering mengadakan pameran di berbagai tempat. Selain sebagai pelukis, Pahlavi juga aktif sebagai motivator. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah dan berbagi kisah inspiratifnya kepada orang-orang di seluruh Indonesia. Dalam setiap ceramahnya, Pahlavi selalu menekankan pentingnya bersyukur dan melihat sisi positif dalam setiap tantangan. Pengaruh positif dalam masyarakat. Kisah hidup Pahlavi Rizky menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan. Meskipun terlahir dengan keterbatasan fisik, Pahlavi mampu menunjukkan bahwa dengan rasa syukur, ketekunan dan semangat, seseorang dapat mencapai impian dan menginspirasi orang lain. Pahlavi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan amal, membantu orang-orang yang menghadapi tantangan serupa untuk menemukan semangat hidup dan rasa syukur. Ia sering berkunjung ke sekolah-sekolah, rumah sakit, dan pusat rehabilitasi untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Pahlavi Rizky menunjukkan bahwa rasa syukur adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan bermakna. Dengan menerima dan mensyukuri apa yang dimilikinya, Pahlavi mampu menemukan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Kisahnya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat-berkat yang telah kita terima dan melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Kesimpulan, kisah hidup Pahlavi Rizky adalah contoh nyata tentang bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupannya dengan rasa syukur meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan tekad yang kuat, semangat yang tinggi, dan rasa syukur. Pahlavi telah menginspirasi banyak orang dan menunjukkan bahwa tidak ada batasan dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. 4. Mengajarkan rasa syukur kepada anak-anak. Ajarkan anak-anak pentingnya bersyukur sejak dini. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: 1. Berbagi dengan sesama. Ajak anak-anak untuk berbagi mainan atau makanan dengan teman-temannya yang membutuhkan. 2. Membuat daftar syukur. Ajak anak-anak untuk membuat daftar hal-hal yang mereka syukuri setiap hari atau setiap minggu. 3. Memberi contoh. Jadilah contoh yang baik dengan menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari Anda. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir dari konten ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa rasa syukur merupakan kunci kebahagiaan yang sejati. Dengan bersyukur, kita akan selalu melihat sisi positif dari setiap keadaan dan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu mengingat firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. QS Ibrahim 7. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Mari kita jadikan rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan kita dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Insya Allah, semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.